Oh my gosh. Turn back, fans? Nope, just getting started. Kali ini kita bakal ulas film keluaran Disney bergenre petualangan fantasi yang terinspirasi dari sebuah wahana permainan di Disneyland, dibintangi sederet aktor papan atas seperti Emily Blunt dan Dwayne Johnson. Film ini tayang perdana pada bulan Juli 2021 lalu, bercerita tentang seorang kapten kapal bernama Frank yang tak sengaja berjumpa dengan seorang penjelajah bernama Lily yang sedang berpetualang guna menemukan kebenaran soal pohon yang memiliki kekuatan penyembuh. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke ulasan cerita. Film dibuka dengan sebuah kisah dari masa lalu, di mana sekelompok petualang yang dipimpin oleh Conquistador Don Lope Aguirre mencari sebuah pohon penyembuh yang bahkan mampu mematahkan segala kutukan. Dalam sejarah, petualangan tersebut dinyatakan gagal, namun legenda bercerita lebih, di mana Aguirre diselamatkan oleh salah satu suku pedalaman. Aguirre juga diceritakan telah membunuh kepala suku yang menyelamatkannya, sehingga ia dan sisa pengikutnya dikutuk tidak dapat meninggalkan sungai dan menjalani hidup yang abadi. Scene kemudian berpindah pada seorang pria bernama McGregor, yang sedang meyakinkan sekelompok peneliti tentang kebenaran pohon penyembuh. Di sana, ia dianggap sebagai pemuda yang idiot karena mempercayai sebuah mitos. Dengue fever, yellow fever. Di tempat lain, seorang wanita bernama Dr. Lily diam-diam menyelinap ke dalam tempat penyimpanan benda-benda purbakala. Ia mencari sebuah kunci yang konon dapat membantunya menemukan pohon penyembuh. No relation, I take it? Di sana, ia berhasil menemukan kunci tersebut. Namun di saat yang bersamaan, seorang pria bernama Prince Joachim yang juga menginginkan kunci tersebut muncul dan membongkar penyamaran Lily. Lily nyaris saja terjatuh dari ketinggian saat ia berusaha melarikan diri. Beruntung saat itu McGregor yang juga adik dari Dr. Lily berhasil menghentikan sebuah bus yang membuat Lily berhasil mendarat dengan selamat. Scene kembali berpindah pada seorang pria bernama Frank, yang biasa memandu perjalanan para turis yang ingin menyusuri hutan Amazon. Ia juga gemar menakut-nakuti para turis agar bersedia mengeluarkan uang yang lebih banyak. Everything that you see wants to kill you. They hunt humans. Grazie. Sesampainya di dermaga, Frank sudah ditunggu seorang pria bernama Nilo. Ia datang untuk menagih hutang pada Frank. Tapi karena Frank tak mampu membayar, Nilo kemudian menyita mesin perahu Frank sebagai jaminan. By next week. Arrivederci, Franco. Lily dan McGregor berniat memulai petualangannya menyusuri hutan Amazon, di mana pohon kehidupan tersembunyi. Di sana mereka mencari Nilo untuk menyewa salah satu kapal miliknya. Saat itu Lily berniat menemui Nilo di kantornya. Namun di saat yang bersamaan, Frank sedang menyelinap ke dalam kantor tersebut untuk mencuri sebuah kunci yang Nilo gunakan untuk merantai mesin kapalnya. Frank yang berada di dalam awalnya enggan menanggapi Lily. Namun saat Lily berkata jika ia memiliki banyak uang, Frank langsung membukakan pintu. Saat itu Lily mengira jika Frank adalah Nilo, dan Frank memanfaatkan situasi tersebut dengan mengaku sebagai Nilo. Lily sempat menunjukkan sebuah peta peninggalan sang ayah. Frank sendiri sempat kaget saat melihat peta tersebut. Ia juga memperingatkan Lily jika tempat yang ia tuju adalah tempat yang berbahaya. Namun Lily tidak peduli dengan hal tersebut. Look, lady, that's the home of the actual Puka Machuna. Lily sempat curiga saat melihat sebuah obeng masih tertancap di salah satu kunci lemari. Frank beralasan jika ia menghilangkan kuncinya. Dan tanpa sadar, Lily malah membantu Frank mencuri dari Nilo. There we go. Allow me to manage my own thing. Sambil makan siang, mereka mulai menegosiasikan harga. Dan saat sepakat di angka 20.000 real, McGregor datang membawa tuan Nilo yang asli. Who's your friend? Di sana penyamaran Frank langsung terbongkar. Namun lagi-lagi ia dibuat terkejut saat melihat kalung yang digunakan oleh Lily. Frank kemudian berusaha meyakinkan Lily jika ia satu-satunya orang yang mampu membawa Lily ke tempat tujuannya.
Ia juga bersedia dibayar separuh harga untuk menjadi pemandunya. Sampai kemudian seekor harimau tiba-tiba masuk ke dalam restoran. Frank sempat terlihat berkelahi dengan harimau tersebut, sebelum akhirnya ia mampu menggiringnya keluar. Thank you. Lily yang terkesan dengan kemampuan Frank kemudian merubah pikirannya dan memilih Frank sebagai pemandunya. Frank kemudian bergegas memasangkan mesin perahunya kembali, dan saat itulah terungkap jika harimau yang menyerangnya di dalam restoran merupakan salah satu hewan peliharaan milik Frank yang bernama Proxima. Ia hanya berpura-pura menyerang Frank, dan tujuannya hanya untuk membuat Lily terkesan. Saat Frank dan McGregor tengah berdebat soal barang bawaan, tanpa mereka sadari beberapa orang sedang menculik Lily. Retrieved immediately. Light reading and... Di saat yang bersamaan, anak buah Nilo muncul dan mengejar Frank. We gotta go. Di tempat lain, Lily yang berhasil keluar dari dalam kurungan melakukan perlawanan sengit pada para penculik. Sampai kemudian Frank datang memberikan bantuan. That way. Lalu saat Frank memintanya melompat ke dalam air, Lily malah memilih jalan yang sulit, yaitu dengan menaiki sebuah menara. Tapi lucunya selembar kain malah menutupi wajahnya saat Lily meluncur dengan sebuah katrol barang, yang kemudian membuatnya jatuh terpelanting di atas tumpukan karung. Lalu saat Frank bertanya mengapa ia tidak melompat saja dan berenang, McGregor berkata jika Lily tidak bisa berenang. Sementara tentang orang-orang yang mengejarnya, ternyata mereka orang-orang suruhan Prince Joachim, yang juga mengincar kunci menuju pohon penyembuh yang sebelumnya dicuri oleh Lily. Ia bahkan membawa sebuah kapal selam untuk mengejar Lily, dan menembakkan senapan mesin ke arah perahu milik Frank secara membabi buta. Lady. Ia juga menembakkan sebuah torpedo, yang untungnya berhasil dihindari oleh Frank. Feuer! Feuer! Keberuntungan mereka terus berlanjut, saat baling-baling kapal selam tidak sengaja tersangkut pada sebuah tali pengait, yang membuatnya menghantam pelabuhan pribadi dan kapal-kapal milik Nilo. Lily dan McGregor memulai petualangan mereka, menyusuri sungai Amazon dan melihat banyak hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lalu saat tiba di persimpangan, Lily yang ingin menghemat waktu memilih jalur yang berbeda dengan yang disarankan oleh Frank. Frank sempat memperingatkannya jika itu jalur yang sangat berbahaya, tapi Lily malah meremehkan keberanian dan kemampuan Frank. Sampai akhirnya Frank yang terpancing menuruti keinginan Lily. Saat hari mulai gelap, mereka memilih untuk beristirahat di tepian sungai. Frank juga menangkap beberapa piranha untuk dijadikan santapan makan malam mereka. Usai makan malam, McGregor memutuskan untuk beristirahat di bawah dek perahu. Tanpa ia sadari, Proxima juga berada di sana. Sementara Lily melanjutkan perdebatannya dengan Frank. Lily percaya jika pohon penyembuh benar-benar ada, sementara Frank meyakini hal tersebut hanya sebuah legenda belaka. Sampai kemudian McGregor muncul berteriak-teriak ketakutan karena dibuntuti oleh Proxima. Lily juga sempat ketakutan. Sampai kemudian ia terlihat marah saat mengetahui jika Proxima merupakan hewan peliharaan Frank, dan pertarungannya dengan Proxima hanya sebuah kebohongan. Di tempat lain, Joachim terlihat menyambangi sebuah gua. Ia yakin Aguirre yang terkutuk terperangkap di bawah sana. Ia kemudian meneteskan air sungai pada salah satu patung batu. Sampai kemudian beberapa ular muncul dari balik patung batu. Joachim tahu jika hanya air sungai yang dapat membebaskan mereka. Ia kemudian berjanji akan mengalirkan air sungai ke dalam gua tersebut jika Aguirre mau membantunya menangkap Lily dan membawakan kunci menuju pohon penyembuh. Scene kembali berpindah di mana Frank dan Lily melanjutkan perjalanan mereka, sampai kemudian mereka memasuki sungai dengan jeram yang sangat deras.
Di sana Lily terlihat pura-pura memberanikan diri, sementara Frank mengolok-oloknya dengan mengajaknya kembali. Jeram tersebut juga menyeret perahu mereka ke sebuah air terjun yang sangat curam. Beruntung Frank berhasil membawa mereka semua keluar dari situasi berbahaya yang hampir merenggut nyawa mereka. Usai melewati jeram, kapal kembali bersandar. Frank dan McGregor turun untuk mencari kayu bakar. Dan saat itulah Lily diam-diam menyelinap ke dalam kabin pribadi milik Frank. Di sana ia menemukan sebuah buku bergambar mata panah. Saat Frank kembali, Lily terlihat marah mengetahui banyak kebohongan yang disembunyikan oleh Frank. Frank kemudian menjelaskan jika ia sama dengan Lily. Ia juga datang untuk mencari pohon penyembuh. Namun setelah sekian lama, ia tidak dapat menemukan apapun dan memutuskan untuk menyerah. Sampai kemudian mereka semua tiba-tiba dilumpuhkan oleh orang-orang pedalaman suku Amazon. Frank menjelaskan jika mereka berada di wilayah Headhunter, tempat paling menyeramkan untuk dituju. Mereka semua kemudian dihadapkan pada kepala suku. Di sana Frank terlihat berkomunikasi dengan bahasa mereka. Di sana Lily diminta menyerahkan mata panah milik nenek moyang mereka, karena jika tidak mereka akan dibunuh dan dijadikan santapan. Namun Lily yang keras kepala menolak hal tersebut. Ia bersikeras ingin menemukan pohon penyembuh terlebih dahulu, sebelum mengembalikan mata panah pada mereka. Sampai kemudian Lily berhasil melepaskan diri dan merebut salah satu tombak untuk mengancam. Lalu tiba-tiba sang kepala suku membuka topengnya sambil tertawa terbahak-bahak. Dan ternyata lagi-lagi ini salah satu sandiwara yang dibuat oleh Frank. Ia membayar orang-orang tersebut untuk menakut-nakuti Lily. Sam sang kepala suku kemudian coba menerjemahkan petunjuk yang terpahat pada mata panah. Di sana tertulis air mata bulan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan apapun, dan untuk menemukannya ia harus menyembuhkan hati yang patah. Dan pohon tersebut tersembunyi di sebuah tempat di mana taring menggigit ekornya. Malam harinya saat semua orang beristirahat, Frank menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ia pun bergegas memperingatkan Lily, sampai kemudian manusia ular tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Lily sendiri bahkan nyaris tertangkap oleh manusia akar, lalu muncul juga manusia lumpur dan manusia madu. Manusia madu berhasil merebut mata panah dari Lily, yang kemudian dilemparkan pada manusia ular, yang ternyata ia adalah Aguirre, yang sebelumnya dikutuk di awal film tadi. Frank yang coba merebut kembali mata panah sempat tertusuk pedang Aguirre. Dan sebelum terjatuh, ia berhasil merebut mata panah dan melemparkannya pada Lily. Sam kemudian meminta Lily untuk berlari sejauh mungkin dari sungai. Dan benar saja, Aguirre dan para pengikutnya tidak dapat terlalu jauh dari sungai. Karena selain hidup abadi, kutukan mereka yaitu tidak dapat meninggalkan sungai. Keesokan harinya, Lily tidak sengaja menemukan Frank tergeletak di pinggir sungai. Tanpa ia sadari jika sebuah pedang masih menancap pada tubuh Frank, dan tubuhnya bahkan tidak mengeluarkan darah sama sekali. Frank menjelaskan jika nama aslinya adalah Francisco, dan kira-kira ia telah berusia 400 tahun. Lily dan McGregor nampak terkejut, sementara Sam sepertinya telah mengetahui hal tersebut sebelumnya. Sebelum menjelaskan lebih banyak, Frank meminta Lily mencabut pedang yang menancap pada tubuhnya terlebih dahulu. Gosh, that hurts. It is. Slow! Whoa, you can't do it like that. You're gonna... Di tempat lain, Joaquim kedatangan tamu beberapa ekor lebah yang dikirim oleh Aguirre untuk menginformasikan keberadaan Lily. Something is there. What? Yes, you heard him change course. Kembali pada Frank dan Lily, mereka melanjutkan perjalanan tanpa McGregor yang terkilir pada kakinya. Di atas kapal, Frank menceritakan seluruh masa lalunya pada Lily, jika ia adalah anak angkat dari keluarga Aguirre. Ia dibesarkan bersama Aguirre dan bahkan sudah seperti saudara kandungnya. Aguirre memiliki seorang putri yang sedang sakit keras, dan hal itu pula yang membuatnya memulai ekspedisi untuk menemukan pohon penyembuh. Frank juga kartografer yang menggambar setiap inci sungai Amazon. Satu persatu dari mereka tewas dalam ekspedisi tersebut, sampai kemudian Aguirre, Frank, dan beberapa pengikutnya diselamatkan oleh kekuatan kelopak pohon penyembuh.
dan kekuatan tersebut hanya dapat dibuka oleh kepala suku dan putrinya. Aguirre yang ingin segera menemukan obat untuk putrinya sempat mengutarakan niatnya untuk meminjam mata panah. Namun permintaan tersebut ditolak, sampai kemudian Aguirre dan beberapa pengikutnya membunuh kepala suku tersebut dan seluruh penduduk desa. Despite all the kindness they Frank sendiri sempat berusaha menghentikan Aguirre sampai akhirnya ia tertusuk oleh pedang Aguirre. Dan sebelum tewas, kepala suku mengutuk mereka semua agar tidak dapat meninggalkan sungai Amazon untuk selama-lamanya. Selama bertahun-tahun, Aguirre selalu terlibat perkelahian dengan Frank. Ia dianggap sebagai pengkhianat. Frank kemudian menjebak mereka semua di dalam sebuah gua, agar hutan tidak dapat menarik mereka kembali ke sungai Amazon. And for 300 years, the jungle ravaged their bodies. Usai kejadian tersebut, Frank memutuskan untuk membangun sebuah kota dan mencari pohon penyembuh. Namun setelah bertahun-tahun, tak ada apapun yang berhasil ia temukan. Di tempat lain, Sam dan McGregor tertangkap oleh Joachim. Sam sendiri berhasil melarikan diri, sementara McGregor dibawa ke dalam kapal selam. How do you enjoy it? It's actually rather grown on me, though. I don't care. Joachim mengancam akan membunuh seluruh suku Michuna yang dipimpin oleh Sam, jika ia tidak mau menunjukkan keberadaan Lily. Singkat cerita, Frank dan Lily sampai di tempat yang dimaksud. Di sana mereka menemukan pintu masuk yang tersembunyi di bawah air. Tapi karena ukuran pintu terlalu kecil, Frank meminta Lily yang tidak bisa berenang untuk masuk dan memutar tuas pengunci. Can't do this without you. I need you. Don't look. Lily sempat tidak bisa keluar karena terkurung, sehingga membuat Frank harus bolak-balik mentransfer oksigen dengan tenaga dalam. Asik, tenaga dalam. Sampai kemudian, Lily yang membutuhkan asupan tenaga dalam tak kunjung mendapati Frank kembali, karena beberapa kawanan piranha berusaha menyerangnya. Lily nyaris tewas karena hal tersebut. Beruntung tuas berhasil ia turunkan dan membuat air sungai menyusut seketika itu juga. After 400 years. Lily sempat marah karena mengira Frank sengaja meninggalkannya. Sampai kemudian sebuah bangunan berbentuk candi perlahan muncul di hadapan mereka. Have a motor car. I could be like your skipper, Skippy. Lagi-lagi, Joachim dan pasukannya muncul. Ia mengancam Lily dan Frank untuk memandunya pada pohon penyembuh. Joachim tahu jika pohon penyembuh harus dibangkitkan agar dapat berbunga dan kuncinya ada pada anak panah yang dipegang oleh Lily. Frank kemudian menawarkan diri untuk melakukannya, asalkan Joachim bersedia melepaskan Lily dan McGregor, dan sekelopak bunga sebagai imbalannya. Melihat Frank tak kunjung berhasil, Lily kemudian diminta untuk membantu. Namun ia juga meminta satu kelopak sebagai imbalan. Done. And shot his arrow into the moon. Singkat cerita, Frank dan Lily berhasil membangkitkan pohon penyembuh. Namun karena Joachim hanya bersedia memberikan satu kelopak, Lily kemudian berpura-pura menembak Frank sampai tewas. Frank yang dikira telah tewas, diam-diam membebaskan McGregor yang sedang ditawan. Kelopak bunga yang coba Lily ambil terlihat mulai berguguran, bersamaan dengan cahaya bulan yang mulai meredup. Lily berhasil meraih satu kelopak, tapi lagi-lagi ia nyaris tewas terjatuh, saat dahan pohon yang ia pijak tiba-tiba runtuh. Di bawah ancaman Joachim, Lily melemparkan kelopak bunga pada Frank yang berada di bawah. Give me that paddle. Never. Let go of me. Di sana, Aguirre dan para pengikutnya tiba-tiba muncul, dan Joachim menjadi orang pertama yang ia bunuh. Mengetahui jika Lily berada dalam bahaya, Frank kemudian memancing Aguirre dengan kelopak bunga yang ia pegang. Frank kemudian menurunkan McGregor di tepian sungai dan meminta Proxima untuk menjaganya. Frank sendiri berniat menutup aliran sungai dengan menabrakkan perahunya ke arah tepian sungai.
Mengetahui jika kelopak yang mereka cari tidak berada di tangan Frank, Aguirre sempat berniat menghentikan laju kapal. Namun semua sudah terlambat. Usai air sungai surut, hutan kembali menarik mereka dan mengubahnya menjadi batu. Lily yang tak tega melihat kondisi Frank kemudian menggunakan kelopak yang ia pegang untuk mematahkan kutukannya. Saat Lily mengira usaha tersebut gagal, Frank tiba-tiba bangkit dari balik bebatuan. Bahkan tubuhnya kini dapat mengeluarkan darah seperti manusia pada umumnya. Di akhir film, kelompok peneliti yang sebelumnya menghina McGregor kini meminta ia dan Lily untuk bergabung, yang tentunya permintaan tersebut ditolak mentah-mentah olehnya. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.